Selamat pagi Bapak Ibu semua, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang boleh memperkenankan kita untuk meeting TM pada pagi hari ini melalui Zoom. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu audiens dari berbagai daerah yang juga kepada Dr. Hewan Rida Rumondang yang akan menyampaikan materi presentasi pada hari ini tentang fatty liver hemorrhagic syndrome pada ayam layer. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya silakan kepada Dr. Hewan Rida Rumondang untuk menyampaikan materi presentasi. Baik, terima kasih Mbak Ita atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi kita nikmat sehat sehingga kita bisa bertemu dalam Zoom pada hari ini. Pada Zoom kali ini, adapun judul yang akan saya bawakan adalah fatty liver hemorrhagic syndrome atau dikenal dengan perlemakan hati adalah kondisi berlebihnya lemak dalam hati pada ayam produktif. Asupan energi yang berlebihan dalam ransum dan tidak sesuai kebutuhan merupakan faktor penyebab utama perlemakan hati pada ayam. Hati berfungsi sebagai metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, metabolisme protein yang disebut dengan makronutrien. Di samping itu, hati juga berfungsi sebagai metabolisme mineral, sebagai mikronutrien dan detoksifikasi. Gejala fatty liver, warna pucat, bengkak, ada pendarahan, kotorannya lengket, baunya tajam, banyak lalat, dan kemudian kematian. Sindrom tersebut disebabkan oleh obesitas dan perlemakan yang disertai perdarahan. Banyak faktor yang mempengaruhi kejadian FLHS ini pada ayam layer, diantaranya genetik, nutrisi, suhu dan kandang, stres, toksin, dan hormon. Kemudian akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama adalah genetik. Perbedaan kepekaan terhadap FLHS bervariasi antar strain ayam. Ayam broiler lebih rentan terserang daripada layer. Tingkat produksi telur yang tinggi pada ayam layer modern merupakan salah satu faktor penyebab kejadian FLHS ini. Kemampuan bertelur yang tinggi merangsang terjadinya perlemakan hati yang disebabkan metabolisme estrogen secara intensif. Kemudian yang kedua adalah nutrisi. Kelebihan konsumsi energi pada ayam layer akan ditimbun dalam bentuk lemak di hati sebagai akibat peningkatan proses gluconeogenesis. Selain itu, perbandingan antara protein dan energi yang tidak seimbang juga dapat menjadi faktor predisposisi FLHS. Defisiensi kalsium menyebabkan masukan energi dan protein yang tinggi dan menstimulir kejadian FLHS. Defisiensi kalsium menyebabkan pula hemoragi pada jaringan hati. Hal ini berkaitan dengan fungsi kalsium yang berperan penting dalam proses pembekuan darah. Konsumsi rendah kalsium akan menekan hipotalamus sehingga menyebabkan sekresi hormon gonadotropin yang menyebabkan produksi telur menurun. Konsumsi pakan yang berlebihan akan dikonversi menjadi lemak yang akan dideposisi pada jaringan hati. Kemudian yang ketiga adalah suhu dan kandang. Kejadian FLHS yang cenderung tinggi pada iklim panas mungkin berhubungan erat dengan peningkatan sintesis asam lemak dalam hati sehingga akumulasi dalam organ tersebut juga mengalami peningkatan. Ayam layer yang dipelihara dalam kandang baterai akan mempunyai kandungan lemak dalam hati yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayam yang dipelihara dengan sistem postal yang menggunakan liter. Hal ini disebabkan ruang gerak ayam terbatas sehingga energi yang dibutuhkan untuk bergerak tergolong rendah. Begitu juga layer yang dipelihara dalam kandang yang padat, cenderung mudah terkena FLHS. Kemudian yang keempat adalah stres. Stres secara akut akan meningkatkan sekresi kortikosteron dan glukokortikoid, namun akan menurunkan kandungan vitamin C, kelenjar adrenal.
kortikosteroid akan merangsang gluconeogenesis dan meningkatkan pembentukan lemak atau lipogenesis. Pada kondisi stres, berat badan akan mengalami penurunan dan disertai dengan deposisi lemak dalam hati yang berlebihan, sehingga kejadian FLHS meningkat jelas. Yang kelima adalah toksin. Adanya aflatoksin, yaitu racun yang dihasilkan oleh Aspergillus flavus, akan berpengaruh terhadap produksi dan performance ayam layer. Kejadian FLHS pada ayam layer dapat terjadi oleh adanya aflatoksin dalam ransum dengan kadar 20 ppb. Toksisitas yang terlihat berupa penurunan produksi dan berat telur, warna hati kekuningan, dan ukuran hati membesar. Kemudian yang keenam adalah hormon. Pada ayam layer yang menderita FLHS dapat ditemukan adanya kadar estradiol yang tinggi di dalam plasma. Hal ini menunjukkan adanya suatu interaksi antara hormon dan energi yang dapat mendukung adanya FLHS. Produksi estrogen yang berlebihan dapat menyebabkan lipogenesis yang tidak bereaksi dengan proses umpan balik. Status tiroid juga mempengaruhi deposisi lemak dalam hati. Kemudian untuk pencegahan dan penanganan bisa menggunakan lipotropik faktor. Produk swadesi yang pas dengan kondisi ini adalah metabolase. Metabolase adalah cairan metabolit yang mengandung L-kartinin, vitamin, asam amino, dan gula yang meningkatkan fungsi hati dan proses detoksifikasi. Seperti kita ketahui bersama, metabolase adalah produk metabolase yang cukup lengkap ya. Dalam komposisi ada I-karnitin, hidroklorida, asam tioktat, piridoksin, hidroklorida, cyanokobalamin, asetilmetionin, arginin, ornitin hidroklorida, isitrulin, ilisin hidroklorida, glisin, taurin, asam aspartat, asam glutamat, fruktosa, dan sorbitol. Kemudian manfaat pemberian metabolase, kalau di sini jelas disebutkan bahwa dia bisa untuk mencegah perlemakan pada hati, yaitu kandungan L-kartinin pada metabolase dapat membantu membakar lemak menjadi energi dan mencegah perlemakan pada hati. Untuk dosis kita berikan 0,5 sampai 1 ml per kilogram berat badan atau 1 ml dalam 4 liter air minum per hari. Dalam kondisi kesehatan yang parah atau kurang asupan air minum, dosis yang disebutkan di atas dari dosis air minum dapat diberikan 2 kali lipat. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Ita. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hewanti dari Mondang yang telah menyampaikan presentasinya tentang materi perlemakan pada ayam layer, terutama yang dibahas di sini ya, dan produk swadesi yang juga dibahas yang dapat menanganinya. Mungkin di antara Bapak Ibu audiens masih ada nih yang penasaran, yang bertanya kepada Dr. Rida. Saya buka ruang untuk bertanya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Dr. Rida. Silakan Pak Zikri. Ya Bu, baik. Terima kasih. Izin Bu, saya Zikri untuk wilayah Banten. Izin bertanya Bu, untuk fatty liver ini sendiri selain dari metabolase, ada nggak Bu perlakuan khusus yang harus diberikan untuk ayam-ayam yang sudah mengalami yang sudah terkena fatty liver gitu Bu? Ada nggak misalnya kayak ada perlakuan khusus gitu, misalnya kayak dari lingkungannya ataupun dari segi liternya atau apa gitu Bu? Mungkin itu aja Bu, terima kasih. Baik Pak Zikri, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya FLHS ini terbentuk itu bukan tiba-tiba ya. Jadi dia ada dimulai dari sebenarnya dari 8 minggu, kemudian di presentasi ini disebut di ayam layer karena munculnya itu pasti di produksi. Jadi untuk mencegah itu kan tadi ada disebutin, jadi kayak kepadatan, jadi mungkin jangan terlalu padat, kemudian suhu, jadi kalau misalnya suhunya terlalu tinggi bisa ditambah kipas angin. Dan untuk pencegahannya disebut tadi ada lipotropik faktor, jadi itu ada vitamin E sebenarnya atau lipid SE bisa, kemudian vitamin B bisa, kemudian
essential oil, jadi kayak oregostim. Cuman kalau yang paling lengkap itu adanya di metabolase. Jadi kita udah nggak usah ngasih BP kompleks, kasih tolepik gitu loh. Jadi udah terkumpul di metabolase dan dia juga ada fungsi untuk mencegah terjadinya perlemakan di hati. Kalau metabolase ini kan disebutin dia bisa membantu detoksifikasi dan kemudian membakar lemak menjadi energi sehingga mencegah perlemakan pada hati. Demikian Pak Jikri yang bisa disampaikan. Oh iya baik Bu. Berarti kalau emang udah terlanjur terkena berarti cukup dengan metabolase udah cukup ya untuk penanganannya Bu ya? Ya sebenarnya kalau terjadinya ini ada dua disebutinnya kalau di literatur ya. Jadi ada yang reversible dan irreversible. Jadi sebenarnya kalau kita buka nanti di hati itu ada scoring. Jadi ada scoring, bisa dilihat. Jadi ada 5 scoring. Jadi scoringnya untuk nomor scoring 1 dan 2 dia masih bisa diperbaiki. Untuk scoring 3 sampai 5 dia udah terlanjur agak berat ya. Istilahnya kita dengan pemberian lipotropik faktor ini masih bisa. Tapi kalau yang untuk 3 ke atas itu udah agak lebih susah. Jadi dia cenderung untuk di akhir gitu. Itu Pak Jikri. Ya baik Bu, makasih Bu. Iya sama-sama Pak Jikri. Terima kasih Pak Zikri atas pertanyaannya dan juga jawaban dari Dokter Rida. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Makmur tadi mau bertanya? Ya baik Bu Mbak Ita, terima kasih. Selamat pagi Bu Rida, saya Makmur dari Bogor. Saya hanya ingin satu pertanyaan aja. Pada saat kasus FLHS ini pernah nggak diketahui kematiannya sampai berapa persen? Karena dulu saya juga pernah ngalami kasus ini, kematian cukup tinggi ya. Kadang-kadang malah pertama awalnya kita kaget takutnya AI atau apa, ternyata kita lihat tuh kasusnya fatty liver. Nah, kalau pengalaman dari Bu Rida pernah mengetahui nggak berapa persen kira-kira misalnya kasus ini terjadi menyebabkan kematian Bu? Cuma itu aja Bu, terima kasih. Kalau kematian sih kalau dari literatur ada sekitar di bawah 5% Pak Makmur kalau untuk ininya ya. Untuk sebenarnya dia kan bukan penyakit ya, dia itu sindrom ya istilahnya. Karena kayak kegagalan manajemen. Jadi gini Pak Makmur, kadang-kadang pada saat kulit kita kan kurang berat badan tuh, sering dikasih pakan broiler. Nah itu jadi penyebab untuk FLHS ini sebenarnya itu pemicunya itu energinya tinggi, proteinnya rendah karena dikasih pakan broiler. Jadi akumulasi dari lemak yang ada di hati itu tidak bisa langsung disebar, harusnya kan masuk ke otot, masuk ke jaringan gitu. Dia terdeposit di lemak karena hatinya itu udah berkurang fungsinya gitu loh. Jadi makanya karena dia nggak sanggup, jadi diem aja di situ, diem di hati itu terdeposit gitu. Yaitu yang menyebabkan kematian itu pada saat layer, karena dia kan nanti produksinya akan tinggi. Pada saat produksi tinggi dia akan menyebabkan kematian. Kalau dilihat itu sekitar 5% Pak Makmur. Itu yang saya dapat di literaturnya. Iya. Itu biasanya kejadian kematian biasanya di siang hari ya Bu ya, siang. Iya, pada suhu panas ya, pada suhu panas. Saya pernah ngalami itu, terus kebetulan memang waktu itu memang saya juga penanganan pemakaian metabolase sangat ampuh sekali sih, saya kira gitu aja Bu Rida. Iya. Terima kasih. Iya. Ya benar Pak, yang paling lengkap itu metabolase sebenarnya. Dengan vitamin E bisa, vitamin B bisa, aminolab juga bisa, cuman yang paling lengkap itu yang metabolase. Betul. Iya, terima kasih Pak Makmur. Iya. Terima kasih Pak Makmur atas pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya Bu Ita. Ya, silahkan Pak Ramanto. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf agak telat tadi masuknya. Saya Rahmanto dari Sukabumi ya. Yang ingin saya tanyakan ke Bu Rida, sebenarnya tadi sudah sepintas sudah terjawab sedikit ya waktu Pak Jikri menanyakan. Sebenarnya pada layer itu FLHS itu lebih sering terjadi pada umur berapa gitu. Tapi kalau memang sepertinya pada starter grower jarang terjadi ya. Kalau dari tadi jawaban sepintas itu aja Bu Rida, sering terjadi pada umur berapa di ayam layer. Iya, makasih Pak Ramanto atas pertanyaannya. Iya betul Pak Ramanto, jadi kalau di ayam kulit atau itu jarang terjadi karena memang
dia itu dipicu karena kejadian tadi itu. Jadi kelebihan lemak itu berakumulasi dari pulet sampai pada saat dia puncak bertelur. Nah, pada saat puncak bertelur itu dia kan kondisinya stres, kemudian suhu yang tinggi, kemudian hormon karena dia kan estrogen ya, estrogen itu terpicu pada saat pada puncak ini gitu loh. Jadi munculnya pada saat laying, jadi saat bertelur gitu. Kalau kita mau lihat buka, kita cek gitu, kalau seandainya ada lemak di daerah abdomen itu kita udah curiga dia nanti pada saat layer akan mengarah ke FLHS ini. Jadi untuk dari 8 minggu itu kita boleh treatment, kita kasih gitu metabolase ini, vitamin E atau yang lain itu kita sudah boleh kasih gitu Pak untuk mencegah terjadinya deposit lemak ini gitu Pak Ramanto. Memang kejadian pada saat layer. Makanya kan judulnya juga pada layer Pak. Ya, pada layer ya, bukan di starter ayam layer kan. Growing, pada ya. semua umur soalnya. Iya. Iya, ayam layer kan ada 3 fase itu. Tetap aja pada starter, growing, laying. Iya, pada saat. Oke. Ya, makasih. Pada saat puncak Pak Ramanto, ya. Iya, makasih. Paling banyak ya. Jadi metabolase ini emang bagus buat pencegahan perlemakan pada hati ini. Jadi emang para peternak harusnya diberi pemahaman gitu sebelum umur puncak bertelur tuh emang harus diberi treatment, misalnya nih contohnya nih metabolase untuk mencegah perlemakan ini. Ya betul Mbak Ita. Jadi pada saat 8 minggu mulailah kita cek gitu loh. Jadi kita ada kayak medical check up kalau manusia yang mungkin ya kita buka ayam kalau lihat perlemakannya sudah mulai ada yang tidak seharusnya ada, kita boleh mulai masukin metabolase jadi nggak terjadi FLHS ini nanti pada saat dia laying puncak bertelur sekitar 30 minggu ke atas gitu. Ya, ini materinya sangat menarik ya, jadi mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu di lapangan untuk memberi pemahaman kepada para peternak. Oke, kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, mungkin nanti bisa kalau ada kejadian di lapangan bisa langsung diskusi dengan Dokter Rida Rumondang. Sebelum kita tutup presentasi pada pagi hari ini, saya persilakan kepada Dokter Rida untuk menyampaikan kesimpulan materi ini. Baik, terima kasih Mbak Ita. Akan saya sampaikan kesimpulannya. Jadi hati berperan dalam sekresi empedu, detoksifikasi, pembentukan sel darah merah, metabolisme, dan penyerapan vitamin. Untuk itu sangat penting untuk menjaga hati atau liver untuk tetap optimal agar ayam juga bisa berproduksi secara maksimal. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Saya kembalikan ke Mbak Ita. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Hewan Rida Rumondang yang telah menyampaikan materi presentasi pada pagi hari ini dan juga kepada Bapak Ibu audiens yang sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak. Selamat pagi, selamat bekerja kembali.